Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rosita, kelas Biologi A, NIM H03200509. Di sini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan dengan media pembelajaran, yaitu media audio visual yang bentuknya dalam video. Kali ini kita akan membahas sistem pencernaan dengan menggunakan media audiovisual. Kenapa kita menggunakan sistem pembelajaran media audiovisual? Karena media pembelajaran yang baik dapat menumbuhkan semangat dan motivasi belajar siswa, sehingga materi yang dipelajari mudah dipahami dan hasil belajar siswa menjadi lebih memuaskan. Maka salah satu media yang dapat digunakan dalam pembelajaran biologi adalah video pembelajaran. Video pembelajaran ini dapat meningkatkan pemahaman karena siswa dengan melihat gambar dan mendengar suara tentang penjelasan dari peristiwa yang tidak dapat dilihat. Mungkin peristiwa masa lalu atau mungkin juga materi yang sedang dipelajari berukuran sangat kecil atau sangat besar. Suatu peristiwa yang lama yang tidak mungkin diamati di waktu jam pelajaran, tetapi dengan video semua hal ini akan teratasi dan tambahan lagi bisa ditayangkan berulang-ulang. Baiklah, kita akan membahas sistem pencernaan, di mana sistem pencernaan itu secara umum proses pencernaan terdiri dari dua jenis, yaitu proses pencernaan mekanis dan kimiawi. Proses pencernaan mekanis merupakan proses pencernaan makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, dan menompa, menghancurkan dan meremas makanan. Pencernaan mekanis bertujuan untuk mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Organ pencernaan manusia itu ada 7. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan dimulai di dalam mulut, tempat terjadinya pencernaan mekanis dan kimiawi. Mulut berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Yaitu kedua adalah kerongkongan. Nah, kerongkongan atau esofagus adalah saluran yang menghubungkan mulut dengan lambung. Saluran ini merupakan jalan bagi makanan yang ditelan dikunyah dari mulut menuju proses pencernaan. Selanjutnya di dalam lambung, kerongkongan dengan tenggorokan itu berbeda loh. Nah, otot-otot kerongkongan memindahkan makanan dengan gerakan peristalik. Ini adalah kumpulan kontraksi dan relaksi otot yang menimbulkan gerakan seperti gelombang sehingga makanan terdorong masuk menuju lambung. Yang ketiga itu lambung. Nah, lambung ini adalah organ berbentuk huruf J yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak juga di antara esofagus dan usus halus pada perut bagian atas. Yang keempat itu hati atau pankreas atau juga bisa disebut dengan empedu. Hati adalah organ lengkap dalam sistem pencernaan karena akan membentuk cairan empedu yang diperlukan dalam proses pencernaan lemak. Empedu tersebut lalu akan ditampung di kantung empedu sebelumnya digunakan di usus halus. Yang kelima yaitu usus halus. Nah, usus halus ini adalah saluran kecil selebar 2,5 cm dengan panjang sekitar 10 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, di mana yaitu ada usus 2 lapis berjari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang keenam yaitu usus besar. Usus besar ini membentuk huruf U terbalik di sekitar usus halus yang terlipat-lipat. Saluran ini dimulai dari sisi kanan bawah tubuh dan berakhir di sisi kiri bawah. Yang ketujuh dan atau yang terakhir itu adalah rektum dan anus. Sisa isi usus besar yang telah menjadi fase kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian akhir dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penampungan fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah mulai penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fase. Inilah yang membuat saat merasa memulas dan ingin buang air besar, fase nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah teman-teman, itulah tadi sedikit pembahasan tentang sistem pencernaan dengan menggunakan media pembelajaran audiovisual. Kurang lebih dari saya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.